Terus ada pesan nggak sih buat teman-teman di Spenfora yang mau ikut Olimpiade tapi udah minder duluan? Ya jangan minder, kan itu kan untuk masuk SMP atau SMA yang kalian inginkan. Kalau saya ya jangan minder duluan karena lebih baik mencoba dulu. Jadi kayak halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama saya Vera Dauli Ramadhani dari kelas 8E. Nah, kali ini kita kedatangan siswa dan siswi di Spenfora yang meraih juara Olimpiade. Kira-kira siapa mereka? Langsung aja kita kenalan. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Banyu Biru Prasetyo dari kelas 7 Do. Halo semuanya, nama saya Nabila Dayana Faliha dari kelas 8B. Oke, aku bisa manggil kalian apa nih? Nabila dan Banyu. Banyu. Nabila dan Banyu, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat. Oke. Nah, aku denger-denger kan kalian habis menangin juara Olimpiade. Kalau boleh tahu, habis menang lomba apa aja? Saya IPS sama Bahasa Indonesia. IPS dan Bahasa Indonesia. Iya. Nabila? Kalau saya IPS juara 1 dapat medali emas. Juara keberapa? 2 dan 3. Bahasa Indonesia yang kedua. Juara 2. Iya, Bahasa Indonesia itu yang ketiga. Dan yang IPS itu kedua. Oke. Berarti Nabila juara pertama IPS. Keren-keren banget ya. Udah berapa kali sih kalian menang lomba atau ini yang pertama kalinya? Kalau saya ini yang pertama kalinya menang. Kalau Banyu? Kalau saya itu dari SD kelas 5. Dari SD kelas 5. Iya. Udah berkali-kali berarti nih menang. Iya, dari SD. Oke. Kan dapat info lomba itu dari mana? Kalau saya itu dari orang tua saya. Orang tua, dicari orang tua. Iya. Oke, kalau Banyu? Banyu. Kalau Nabila? Kalau saya juga dari orang tua, tapi saya juga nyari sendiri di sosial media. Sosial media. Berarti itu lombanya secara online. Iya, online. Online ke. Banyu juga online. Pernah Online. ikut yang offline? Pernah itu waktu kelas 5 SD. Pengalaman pertama kali. Pertama kali? Iya. Langsung ikut yang offline? Iya. Oke. Juara nggak itu? Juara 5 saya dulu. Mapel apa? Mapel matematika. Matematika. Keren banget. Kalau Nabila? Kalau saya juga pernah ikut offline. Itu tuh tingkat provinsi. Provinsi. Oke. Untuk ikut lomba itu dikenakan biaya tidak? Kalau online itu pertama daftar itu nggak dikenakan biaya. Kalau mau ngambil medali dikenakan biaya. Baik. Kalau Nabila juga berbayar? Kalau saya mendaftarnya tidak. Untuk mendapatkan ini iya berbayar. Medali berbayar. Dari lomba yang kalian ikuti itu ada gak sih materi yang sulit banget kayak? Pastinya ada. Apa itu? Ya kalau IPS itu sejarah. IPS. Sejarah. Kamu juga IPS kan? Berarti sejarah juga mungkin? Iya juga sejarah. Apa susah ngafalinnya ya? Ya susah menghafalkan. Kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia tuh ya kalau sulit itu ya pasti ada. Tapi kalau yang gampang itu pelajaran sehari-hari. Pelajaran sehari-hari yang diajar di sekolah. Iya. Oke. Kalian punya tips gak sih buat ngerjain soal-soal olim itu? Yang kayak sejarah tadi itu gimana caranya kalian bisa ngafalin materi-materi yang bakal keluar di Olimpiade? Kalau saya tuh IPS kan pasti ada kisi-kisinya tuh. Lah saya tuh belajar 1 hari sebelumnya itu saya apal-apalkan. Kalau ya bahasa Indonesia ya kayak gitu. Oke, kalau Nabila? Kalau saya itu dibaca-baca gitu bukunya, terus habis itu ditulis ulang yang mungkin susah dihafalkan. Jadi ya gitu.
Oke, terus strategi kalian buat belajar atau gaya belajar kalian apa sih yang efektif sebelum Olimpiade? Persiapannya gimana tuh? Kalau saya itu membaca-baca dulu ya. Nah, terus habis itu ditulis ulang poin-poin pentingnya yang mungkin sekiranya saya kurang pahami itu ditulis. Jadi biar ingat. Berarti kamu belajarnya dari buku doang atau juga dari HP mungkin belajar materi-materinya? Iya, itu juga baca dari HP. Kalau misalnya saya tidak paham yang di buku itu. Oke, kalau Banyu? Kalau saya itu nyatet poin-poin yang penting, ya seperti kayak Nabila. Oke. Kalian ada les tambahan nggak sih buat persiapan Olimpiade? Di rumah mungkin ikut les privat atau bimbel? Kalau saya itu dulu kelas 5 SD ikut les privat, tapi sekarang kalau SMP enggak. Kenapa? Kenapa nggak ikut Karena lagi? capek. Iya, pulangnya malam. Oh itu sampai malam gitu? Iya, Bimbel atau les privatnya? bimbel. Jadi kayak kalau mau les biasa ya bisa, kalau ditambah privat ya bisa. Kalau privat olim itu ada. Kamu ikut itu juga privat olim? Iya, Oke, kalau Nabila? Kalau saya juga ikut les bimbel gitu. Bimbel, bimbel itu yang berarti yang belajar bareng atau yang sendirian? Belajar bareng ya? Iya, Kayak belajar ada bareng. teman-temannya gitu. Ya ada. Oke, terus cara kalian manage waktu buat di sekolah sama persiapan Olimpiade itu gimana? Manage waktu maksudnya kayak cara ngatur waktu kalian belajar pelajaran di sekolah sama pelajaran yang nanti keluar di Olimpiade. Kalau saya itu untuk Olimpiade biasanya tuh saya belajar mungkin Malamnya. ya malamnya. Kalau yang dari sekolah itu kayak misalnya ada PR itu tuh sebelum Olimpiade itu aku harus sudah ngerjain PR-nya itu. Sebelum belajar untuk Olimpiade harus sudah ngerjain PR dari sekolah. Oke, kalau Banyu? kalau saya itu sebelum hariannya saya belajar, dan kalau ada PR saya kerjakan habis pulang sekolah itu. Tapi harus bersih-bersih dulu. Oke. Kan kalian bisa tertarik buat ikut Olimpiade itu karena apa sih? Asal muasalnya nih, ikut-ikut Olim, ikut-ikut Karena- temen mungkin atau disuruh orang tua. Kalau saya itu kepengin sendiri, soalnya kepengin masuk SMP negeri favorit. Keren banget. Kalau Nabila? Kalau saya juga iseng gitu ikut, siapa tahu bisa buat Japres SMA negeri yang saya inginkan. Mau masuk SMA mana nih? Kalau Nabila? Kalau aku ingin masuk SMA negeri 5. Amin, Amin. amin masuk. Banyu Kalau SMA. saya itu ingin masuk SMP 21 tapi disuruh sama orang tua saya SMA 6. Apa? Dua-duanya bagus kan ya? Iya. Semoga masuk. Mata pelajaran yang kalian suka itu apa sih? Kalau boleh tahu. Kan kalian ikut apa nih? Olimpiade IPS dan Bahasa Indonesia. Selain dua itu mungkin ada mapel yang kalian suka. Kalau saya itu yang suka itu IPA. IPA. Iya, IPA. IPA berarti fisika atau kayak semacam fisika kimia mungkin, atau yang apa ya? IPA itu apa aja sih materi-materi yang keluar? Biologinya, fisika. ya biologi, fisika. Semacam itu. Iya. Kalau Nabila? Kalau aku juga sama IPA, tapi lebih ke fisika saya sukanya. Pernah ikut lomba Olim IPA? Pernah Pernah offline, online? online. Kalau Banyu mungkin pernah ikut. Sama, saya juga ikut IPA di online. Oke, by the way, kalian punya cerita nggak sih selama ikut Olimpiade gitu? Kan udah berkali-kali ikut nih. Ada nggak sih cerita-cerita di balik kalian ikut Olimpiade? Jadi pertama kali saya itu ikut Olimpiade itu kelas 5 SD.
Lah saya itu pesimis kalau nggak menang, soalnya itu kan ada anak kelas saya yang lebih pintar daripada saya. Terus saya itu kepingin ikut kayak gini biar dapat SMP favorit. Terus itu dicarikan sama orang tua dan dapat lomba itu di Instagram. Oke, kalau Nabila mungkin ada cerita yang mau di-sharing? Kalau aku juga pesimis sih, karena kan IPS itu ya lumayan susah untuk menghafalkannya. Aku tuh takut banget, kayak gak bisa jawab gitu. Berarti yang nge-pressure kalian itu awal mulanya itu pesimis. Iya. Awal mencobanya itu aduh susah nggak sih gini gitu ya. Tapi makin lama makin enjoy kan ya ikut. Terbiasa. Ya, Iya. terbiasa. Udah berkali-kali soalnya ya. Ya, soalnya kayak harus mencoba gitu biar tambah pengalaman. Betul. Oke. Hmm, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak bosen atau udah capek banget belajar kayak gini terus? Pernah nggak sih? Cara ngatasinnya tuh kayak gimana? Kalau saya tuh pernah Kak di kelas 7 ini. Di kelas Juni? Iya. Kenapa itu? Soalnya kan pertama kan SMP kan tambah banyak tugas-tugasnya. Terus saya tuh kayak bengong. Terus aku kalau mau SMP SMA itu gimana? Terus saya ya ikut olimpiade ini lagi. Oke, kok Nabila? Kalau aku itu ya juga pernah bosan belajar sih. Tapi kalau cara ningkatinnya itu ya mungkin kayak tempat yang rapi gitu, jadi kayak semangat belajarnya Jadi itu bikin fokus gitu iya, ya bikin belajarnya. fokus. Oke. Jadi biar nggak pikirannya kemana-mana gitu. Oke, balik lagi ke kalian ikut lomba nih. Cara kalian biar gak gugup gitu ngikuti lomba. Mengatasi kegugupan kalian. Mungkin kalian pas awal-awal gugup banget ya, kayak ke pressure. Ada gak sih dari olim offline kalian offline ya berarti yang ada murid-murid dari sekolah lain yang kelihatannya lebih pinter gitu, ke pressure gak sih maksudnya kayak gugup, wah mereka lebih pinter nih gini. Kalau saya itu kalau menghilangkan gugup itu saya itu melakukan ya hal yang saya sukai, yaitu hobi Hobinya apa nih? basket. Keren banget. Pernah ikut lomba gak sih? Kalau basket Iya. nggak tahu. Gak pernah, cuma Nggak jadi hobi. pernah. Iya. Oke, kalau Nabila? Kalau aku, aduh tadi pertanyaannya apa? Cara mengatasi gugup. Oh, cara mengatasi gugupku itu kayak ya Bismillah aja gitu, kayak doa aja sama Allah. Oke, sekarang gugup. Aduh, maaf. Gak apa-apa. Santai-santai. Jadi mengatasi gugupnya tenang, fokus. Iya. Bismillah. Oke. Ada gak sih momen unik atau lucu gitu pas ikut olim? Gak ada ya? Atau mungkin ada cerita-cerita yang bikin kalian semakin semangat buat ikut olim? Kalau saya itu direndahin sama teman. Oh, pernah direndahin? Iya pernah. Dulu itu waktu SD kelas 5 itu. Kelas 5, itu berarti pas pertama kali ikut olim. Iya kan, itu kan banyak saingan itu di kelas itu. Kayak gimana ya, kan nilai saya kan dulu kelas 5 kan anjlok semester 1. Awalnya anjlok. Terus saya itu kalau gak mau direndahin ya saya belajar terus. Oke, berarti mulai dari rendahin jadi makin termotivasi gitu ya buat ikut lomba. Oke. Gimana sih ketika teman-temanmu tuh tahu kalau kamu tuh juara olimpiade setelah mereka ngerendahin gitu? Kalau teman-teman saya ya malu. Iya. Soalnya itu
gini dulu itu kan orang tua saya kan gini, ada itu salah satu nama teman saya kan nggak usah disebutin kan, itu gini Disensor. ibunya, Rehan kan ini lo dapat 100, terus ibu saya tuh ngomong, Ban iku lo Ban dapat 100 Ban, aku cuma gini, biarkan nanti tak balap, ngomong ngono. Asik, langsung juara nih, keren banget. Iya. Berarti yang pertama tuh kejuaraan matematika ya? Tuh. Iya. Oke. Apa sih cita-cita kalian untuk misalnya kan sering nih juara mungkin pengen jadi guru atau apa? Cita-citanya nih, cita-cita kedepannya. Kalau saya itu ingin menjadi pengusaha. Pengusaha. Iya. Nerusin usaha orang tua alat tulis. Kalau Nabila? Kalau saya cita-cita saya jadi dokter. Siap dokter. Oke, terus apa sih tantangan terbesar kalian selama ikut olimpiade? Mungkin gaya belajarnya atau apa persiapannya yang paling kerasa berat banget sebelum olimpiade itu? Kalau aku itu misalnya ikut olimpiade IPA kan ada fisikanya. Itu tantanganku itu kayak berhitungnya sih. Berhitungnya. Ya, aku kayak udah paham soalnya tapi waduh ini jawabnya gimana ini berhitungnya. Itu kayak harus ditingkatin banyak-banyak latihan soal. Dan soal itu, bener gitu. matematika tuh emang perlu latsal banget gak sih? Iya, harus banyak-banyak Harus latihan soal. Diasah terus. Susah. Oke, tantangan terbesar kalian selama ikut olimpiade itu apa sih? Keraguan sih, Kak. Keraguan. Kayak ragu kalau takut kalah, takut gini. Kalau Nabilanya? Tantangan terbesarku sih ya waktu ngerjain soal. Nah itu tuh soalnya nggak ada kayak di luar aku belajar kayak gak pernah belajar soal ini itu, waduh tantangan terbesarku itu. Terus momen yang nggak bisa dilupain selama ikut olimpiade atau lomba-lomba lainnya, mungkin momen yang pokoknya nggak terlupakan selama kalian meraih prestasi-prestasi. Waktu itu kan lomba offline saya pernah ikut. Nah itu tuh ruangannya bikin nervous, kayak gimana ya, kayak hawa-hawa olimpiade gitu loh, jadi kayak nervous saja gitu. Oke. Kalau saya itu yang pertama kali kelas 5 SD itu ya nervous. Soalnya kan itu kan nggak online. Siapa aja sih yang dukung kalian selama ini buat ikut olim? Saya itu orang tua sama kakak. Orang tua sama kakak. Kalau Nabila? Kalau saya sih juga dari keluarga ya. Dari keluarga. Terus ada pesan gak sih buat teman-teman di Spenfora yang mau ikut olimpiade tapi udah minder duluan? Ya jangan minder, kan itu kan untuk masuk SMP atau SMA yang kalian inginkan. Kalau saya ya jangan minder duluan, karena lebih baik mencoba dulu. Jadi kayak menambah pengalaman gitu, kayak pernah ikut olimpiade. Jadi biar banyak pengalamannya. Gak usah dipikirin menang atau kalahnya gitu. Karena menang kalah itu belakangan. Pernah gak sih kalian ada momen buat nyerah gitu loh untuk ikut olim atau lomba-lomba lainnya? Pernah, soalnya itu minder saya. Vera, aku mau tanya nih, kamu pernah nggak kayak ikut lomba akademik kayak olimpiade gini, pernah nggak? Lomba pernah, aku pernah ikut seleksi OSN di sekolah. Oh, yang pas itu ya? Ya, mapel IPA. Tapi sayangnya cuma masuk 20 besar sih. Oh iya, tapi itu udah bagus loh, udah berani mencoba. Dan sekolah favorit SMA-nya Kak Vera itu apa sih? Favorit untuk sekarang apa
ya? SMA 2 mungkin. Wow, itu juga bagus sih. Guru favoritnya Kak Vera itu siapa? Guru favorit Bu Novi, wali kelas sendiri soalnya. Wow. Kalau kalian, guru favoritnya siapa? Pak Fahmi, Bu Dea, sama Pak Fandi. Tapi semua guru ya saya favorit. Oke, Kalau saya mungkin Bu Inma sama Pak Fahmi. Tapi juga gitu semua guru saya juga suka favoritin. oke, aku juga favorit semua guru. Iya. Oh iya. Aku juga kok, ya. Di Olimpiade gitu tingkat persaingannya ketat gak sih? Kan banyak dari sekolah lain nih yang anak-anaknya juga pastinya hebat-hebat ya. Ada gak sih? Ya Apa ya? pasti kalau persaingan ketat itu ya pasti. Persaingannya ya ketat karena juga anak-anak dari sekolah lain kan juga sama-sama hebat gitu loh. Kenapa sih kan milih untuk masuk SMP 4? Karena sekolahnya maju dan gurunya ramah. Dan sekolah favorit di tengah kota. Oke. Kalau Nabila? Kalau saya sih ya juga sama kayak Banyu. Saya masuk sini juga sebenarnya ini tuh SMP-nya aku tuh pilihan kan ada pilihan pertama, pilihan kedua. Itu pilihan kedua karena yang pertama itu saya kayak kedorong ke SMP 4 gitu loh. Kalau boleh tahu kalian masuk jalur apa? Akademik. Akademi. Kalau aku non akademik. Non akademik itu jalur apa? Prestasi loh. Tapi Bukan. olahraga. Olahraga ya? Enggak, aku apa itu ya prestasi non akademik tapi itu aku menang tunas hijau, juara 2 keluarga sadar iklim. Oh, itu termasuk ini non akademik berarti. Iya. Oke, mungkin sampai sini aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih buat Banyu dan Nabila yang udah menyempatkan ikut podcast Miss. Dan terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton podcast Miss ini sampai akhir. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bye-bye.